Otama save the day. Itulah kalimat yang pantas ditujukan pada dirinya. Berkat dia, Nami berhasil terselamatkan. Pertanyaannya adalah, apakah kemampuan buah iblisnya mampu mengubah situasi aliansi? Selamat datang di Anime Review, dan kali ini kita akan membahas seputar manga One Piece 995. Seperti yang kita lihat, tidak ada sosok Kaido dan Akazaya dalam chapter minggu ini. Bahkan tokoh utama pun hanya diberikan satu panel saja. Luffy bersama Sanji dan Jinbe masih berjibaku menuju atap. Cerita One Piece kali ini lebih mengambil sudut pandang dari tokoh-tokoh lainnya. Diawali dari kelanjutan perseteruan Marco dan Big Mom. Di luar gerbang mereka terlibat bentrokan kecil. Marco dengan api birunya mampu mengejutkan seorang Big Mom. Sayangnya duel mereka diintervensi oleh Perospero yang dengan tiba-tiba menyerang Marco. Namun kejadian ini tidak memakan waktu lama. Duo sulong Wanda dan Carrot juga datang yang kemudian berusaha menjegal Perospero. Kehadiran Wanda dan Carrot memang untuk membalaskan dendam kematian Pedro. Carrot bahkan sempat mengucapkan pernyataan yang cukup menarik. Dia mengatakan bahwa kematian Pedro ada hubungannya dengan perang Wano ini. Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Carrot ini, kita akan bahas di sesi pembahasan. Nah, selanjutnya kesempatan ini kemudian dimanfaatkan Big Mom untuk pergi dari sana. Dia sendiri tidak ingin terlibat dengan hal sepele yang diperdebatkan mereka. Big Mom pun akhirnya pergi menuju medan pertempuran sembari memperingati Marco bahwa jika dia ingin membunuhnya, lakukanlah di lain waktu. Sekarang di tempat tersebut hanya menyisakan Marco, Perospero, dan duo sulong. Wanda kemudian menyuruh Marco untuk mengejar Big Mom. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar keributan yang ada di dalam. Apa yang selanjutnya akan dilakukan Marco? Apakah dia akan tetap mengejar Big Mom atau pergi ke dalam untuk melihat sesuatu yang mengerikan? Kemudian adegan beralih lokasi ke panggung pertunjukan. Di sana masih terlihat kacau. Orang-orang yang terinfeksi masih memburu korban selanjutnya. Zoro pun masih kesulitan untuk mengambil vaksin dari tangan Appo. Usahanya menyerang Appo masih bisa dimentahkan. Nah, kemudian datanglah bantuan lain dari seorang Drake. Sekarang mereka berdua saling bekerja sama mengejar Appo dan merebut vaksinnya. Zoro dan Drake sudah berusaha mengeluarkan serangan-serangan mereka. Sayangnya semua itu masih belum membuahkan hasil. Appo dengan gigi tetap bisa menahan. Dia sama sekali tidak melakukan perlawanan balik. Yang bisa dia lakukan adalah berlari sambil bertahan. Mau sampai kapan peristiwa ini terus berlanjut? Sementara waktu berjalan semakin cepat. Hal ini diperparah dengan situasi Chopper dan yang lain. Awalnya Brook juga terkena virus ini. Namun karena dia tidak mempunyai kulit, pembuluh darah, dan suhu tubuh, jadi virus tersebut tidak berpengaruh. Di sisi lain, Chopper yang sedang memikirkan fenomena aneh terhadap virus ini justru harus terinfeksi. Saat ini virus tersebut sudah mulai menyebar ke tubuhnya. Nah, apakah peristiwa ini akan menjadi akhir dari kisah Chopper? Selanjutnya masih di tempat yang sama, Queen sebagai orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini masih terus memperhatikan kekacauan dari atas. Sambil memegang poster buronan Sanji dan Zoro, dia menunjukkan gelagat akan turun ke panggung pertempuran. Menurut Queen, tokoh-tokoh kuat macam mereka harus segera dilumpuhkan. Apalagi dia sepertinya tertarik dengan keberadaan Sanji, anak seorang Vince Smoke Judge. Nah, siapa yang akan segera dilawan oleh Queen? Apakah itu Sanji atau Zoro? Berikutnya bergeser ke tempat lain di mana Nami dan Usopp sedang disudutkan oleh Ulti dan Page One. Usaha mereka untuk menahan duo Tobiropo ini berujung pada kekalahan. Segala macam serangan yang dikeluarkan Usopp dan Nami tidak berpengaruh terhadap para Zoan User. Justru merekalah yang dibuat babak belur. Usopp saat ini sudah tergeletak akibat benturan kuat dengan Ulti. Sedangkan Nami dipaksa harus mengakui kekalahannya. Di tangan Ulti, Nami harus mengatakan bahwa Luffy tidak akan bisa menjadi Raja Bajak Laut. Usopp yang memperhatikannya bergumam dalam hati bahwa Nami harus menuruti perkataan Ulti. Dia beranggapan bahwa usaha SAP sudah sejauh ini dan boleh-boleh saja berbohong demi kebaikan Nami. Memang apa yang dipikirkan Usopp adalah karakteristik atas kepribadiannya. Namun semua itu tidak berlaku untuk seorang Nami. Meski sudah meringkih sambil memohon-mohon, Nami menunjukkan tekad yang kuat. Dia memang lemah, namun kepercayaannya terhadap Luffy tetap tinggi. Dia menunjukkan sikap ini di tengah-tengah ketidakberdayaannya.
Sambil menahan isak tangis dan sudah bersiap menerima resiko terburuk, Nami mengatakan bahwa Luffy pasti akan menjadi Raja Bajak Laut. Mendengar pernyataan tersebut, seketika membuat ulti naik pitam dan bersiap untuk menghabisi Nami. Namun peristiwa ini urung terjadi. Beruntunglah bagi Nami karena ia berhasil diselamatkan oleh kehadiran Otama dan Komachiyo yang langsung melahap ulti. Sementara Nami terbebas dari cengkeramannya. Peristiwa ini sekaligus menutup cerita One Piece 995. Kedatangan Otama di waktu yang tepat akan segera mengubah keadaan aliansi sesuai dengan judul chapter minggu ini, Tekad Seorang Kunoichi. Marco awalnya memang ingin menyibukkan Big Mom. Dia beranggapan bahwa keberadaan Big Mom sangat membahayakan. Artinya Marco tahu betul bagaimana mengerikannya seorang Yonko. Pengalamannya saat menjadi awak kapal Moby Dick sudah cukup untuk membuktikan pernyataan tersebut. Bayangkan jika kedepannya Big Mom dan Kaido berada dalam satu panggung yang sama untuk melawan beberapa tokoh aliansi. Situasi menyeramkan macam ini boleh jadi akan memihak kelompok Yonko. Jadi keputusan dia untuk menahan Big Mom cukup tepat. Duel awal mereka sebenarnya sangat menarik. Api biru Marco mampu memberikan kejutan pada Big Mom sebelum akhirnya Perospero mengintervensi pertarungan mereka. Sayangnya lagi-lagi setiap pertarungan antar tokoh penting selalu saja terhenti di tengah jalan. Jika saja pertarungan ini dilanjutkan, saya cukup yakin Marco bisa menahan Big Mom. Ya, hanya sebatas menahan, bukan untuk dikalahkan. Nah, sekarang ketika kesempatan untuk menantang Big Mom datang kembali, dia dikejutkan dengan keramaian yang ada di dalam. Pilihannya antara mengejar Big Mom atau melihat keadaan di dalam. Jika dia tetap memilih mengejar Big Mom, maka kesempatan untuk unjuk gigi di bidang kedokterannya akan sirna. Saya cukup yakin jika kemampuan penyembuhan api birunya bisa menjadi solusi untuk para zombie. Ini adalah pilihan yang cukup dilematis. Dua situasi ini sama-sama tidak memberikan keuntungan bagi pihak aliansi. Para zombie akan terus bertambah sebelum vaksinnya direbut. Hal ini otomatis akan mengurangi kekuatan aliansi. Selain itu, jika Big Mom mampu datang ke tempat Kaido atau paling tidak berada di medan pertempuran, maka dia cukup mudah untuk menghabisi para pemberontak dan tokoh-tokoh kuat aliansi lainnya jika Big Mom dalam keadaan serius. Jadi, akan kemanakah Marco selanjutnya? Kesempatan untuk membalas kematian Pedro akhirnya datang juga. Perospero yang mengintervensi duel Marco melawan Big Mom harus menerima hal yang sama juga. Duo sulong ini harus menghentikan pergerakan Perospero. Harusnya sih duel ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Tapi pertanyaannya adalah, apakah nanti akan terhenti lagi di tengah jalan? Ya, sulong dikaruniai dengan kekuatan yang cukup kuat. Unsur petir yang diberikan saya kira mampu melelehkan permen-permen milik Perospero. Jadi dari sisi kekuatan harusnya sulong lebih unggul. Apalagi pergerakan mereka cukup gesit dan sangat sulit untuk dikejar. Tapi ingat, Perospero adalah orang yang cukup cerdik dan licik. Segala tindak tanduknya saat di Whole Cake Island sudah cukup untuk menunjukkan sifat kelicikannya. Jadi saya kira harusnya duel ini patut untuk diantisipasi. Well, 2 melawan 1 memang duel yang tidak adil. Namun semua itu bukan menjadi alasan, mengingat tidak ada yang namanya pertarungan adil dari sebuah peperangan. Apalagi ini menyangkut kelompok bajak laut. Nah, ada satu hal menarik yang cukup menarik perhatian dari pertemuan mereka, yaitu ingatan Carrot terkait perkataan Pedro. Sebelum dia meledakkan diri, Pedro memang sempat menyuruh mereka untuk tetap maju. Dan perkataan tersebut diyakini Carrot ada hubungannya dengan perang ini. Ya, pengorbanan Pedro memang berkaitan dengan alur Wano. Hal ini diawali ketika Pedro mengajukan diri untuk berlayar bersama Roger. Namun ditolak dengan alasan belum waktunya bagi Pedro. Pada One Piece 967, Roger mengatakan bahwa ada giliran bagi setiap orang untuk bersinar. Ketika waktunya tiba, kau bisa membantu kami. Nah, kalimat membantu kami disinilah yang pada akhirnya dipahami oleh Pedro saat di Whole Cake sebelum melakukan aksi meledakkan diri. Dia paham bahwa dengan menyelamatkan Luffy, maka sama saja dengan membantu kami. Kalimat yang sebelumnya dilontarkan oleh Roger.
Luffy dan yang lain dipercaya akan menjadi tokoh-tokoh utama yang dilahirkan untuk bisa mengalahkan Kaido dan membuka gerbang Wano, seperti yang pernah dikatakan oleh Oden dulu. Jadi inilah yang diyakini oleh Carrot, bahwa kematian Pedro masih berhubungan dengan perang Wano. Bahkan nisan Pedro juga dibuat di negeri Wano, tepatnya di desa Amigasa, bersandingan dengan nisan Yasu. Aksi saling kejar-kejaran masih terus berlanjut. Sekarang Appo disudutkan oleh Zoro dan Drake. Apa yang bisa dilakukan Appo hanyalah terus berlari. Dia bahkan mengacukan permintaan para Kroco untuk memberikan vaksinnya. Tentu ini ia lakukan demi keselamatannya. Jika vaksin ini bisa direbut, maka nyawanya bisa-bisa menghilang di tangan Queen. Nah, tanpa melakukan perlawanan balik, Appo hanya bisa menahan. Hal ini harusnya lebih bisa dimanfaatkan oleh Zoro dan Drake. Dua orang ini menyadari bahwa melakukan pertarungan saat ini hanyalah akan membuang-buang waktu. Jadi saya kira Appo diuntungkan dalam situasi ini, karena dia hanya perlu menghindar atau menahan serangan sampai 1 jam ke depan hingga waktu para zombie ini habis. Situasi ini juga akan semakin diperparah dengan ketertarikan Queen terhadap Zoro dan Sanji. Ditambah lagi dia juga sudah marah akibat kelakuan Drake. Boleh jadi Queen akan segera turun panggung ke medan pertempuran untuk melemahkan kekuatan-kekuatan aliansi satu persatu. Dengan kata lain, usaha Zoro dan Drake untuk merebut vaksin dari Appo akan mendapat kejutan dari Queen. Well, kita tunggu saja siapa yang akan dilawan Queen terlebih dahulu. Dari gelagat yang diperlihatkan Chopper, sepertinya dia menyadari sesuatu tentang virus ini. Sayangnya alih-alih bisa bertindak, dia justru malah terinfeksi. Nah, apakah Chopper akan mati di sini? Well, no, saya kira tidak akan semudah itu dia mati dalam keadaan konyol. Seorang dokter pasti akan menyalurkan energi positifnya untuk menyembuhkan para pasien-pasiennya. Inilah yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Chopper. Sementara dia terinfeksi, namun Chopper tahu sesuatu dari virus ini. Brook yang tidak terinfeksi meski tersentuh bisa menjadi sumber pengetahuan barunya untuk menetralisir virus ini. Ingat, Chopper mengatakan bahwa Brook tidak mempunyai kulit, pembuluh darah, maupun suhu tubuh. Nah, suhu tubuh inilah yang menjadi kata kunci dalam penyebaran virus. Orang yang terkena mempunyai gejala dingin di sekujur tubuhnya. Artinya jika suhu tubuh bisa dikendalikan sedemikian rupa, maka bisa jadi penyebarannya akan terhenti. Disinilah peran Marco akan dibutuhkan. Sekarang Marco sudah dihadapkan dengan dua pilihan, mengejar Big Mom atau menengok keramaian yang terjadi di dalam. Jika Marco bisa datang ke sana, maka kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak aliansi. Otama datang di waktu yang tepat. Mungkin itulah tagline yang pas untuk menyambut kehadirannya di Onigashima. Gadis cilik ini mampu menyelamatkan Nami dari cengkraman ulti. Keberaniannya untuk datang ke sana harus diberikan apresiasi yang tinggi. Dia juga yang mengawali alur Wano saat bertemu dengan Luffy. Jadi tidak heran jika peran dia akan terus berlanjut selama alur ini berlangsung. Ya, sesuai judul yang diberikan Oda dalam chapter kali ini, tekad atau janji seorang kunoichi. Dia ingin membuktikan bahwa keberadaannya di sana akan sangat dibutuhkan. Entahlah dia datang dengan siapa. Sejauh ini hanya ada Komachiyo saja, tapi bisa jadi ada orang lain yang ikut datang bersamanya. Dengan hadirnya Otama di sana, maka tinggal bagaimana dia memberikan dango-dangonya pada para Smile user. Dan sebagai pembuktian, apakah kekuatan buah iblisnya bisa berdampak pada Zoan user. Jika ini berhasil, maka ulti bisa menjadi korban pertamanya. Ya, semoga saja Oda memberikan kejutan lain yang membuat perang ini semakin seru untuk diikuti. Baiklah, saya kira itulah pembahasan manga One Piece chapter 995. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!